Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah pujian bagi Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dalam suasana Natal pada bulan ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin datang mengunjungi saudara-saudara sekalian, melawat saudara-saudara sekalian, memberitahukan kepada kita bahwa ada Tuhan yang berjanji untuk hidup kita. Dan bahkan dukun sakti pun tidak sanggup membatalkannya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Berkati kami dengan firman-Mu, jamah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami punya titik tolak pada malam hari ini, bahwa janji Tuhan tidak mungkin dibatalkan oleh makhluk manapun juga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, Kitab Bilangan pasal 23 ayat 19 dan 20. Bilangan 23 ayat 19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Amin.
Saudara pemirsa dan jemaat Tuhan yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang ngomong ini adalah seorang dukun sakti internasional, namanya Bileam. Dia dipanggil oleh Raja Moab, namanya Balak, dan disuruh mengutuk umat Tuhan. Dan di sini kita bertemu dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Lidahnya dibalikkan Tuhan, dan dia mengucapkan kata-kata berkat terhadap umat Tuhan. Pertama, mari sudah perhatikan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kalimat positif begini: ia berfirman dan pasti melakukannya. Amin. Atau berbicara dan pasti menepatinya. Atau kalimat lain, ia berbicara, ia berjanji, dan pasti menepatinya. Haleluya. Itu kalimat yang diucapkan oleh seorang dukun sakti. Luar biasa, saudara. Oleh karena itu, tidak boleh ada seorang pun dari para pemirsa ini yang putus asa, yang patah semangat menghadapi keadaan sekarang. Saudara sekalian, kita sudah melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Sebentar wilayah kita hijau, belum hijau sih. Sebentar wilayah kita mulai kuning, terus merah menghitam lagi. Tetapi saya ingin menolong kita. Janji apa yang saudara terima daripada Tuhan? Saya mendapat janji Tuhan yang luar biasa tahun ini, bahwa Tuhan akan mengangkat hidup saya yang hina menjadi mulia. Tuhan akan mengangkat saya dari kemiskinan menjadi kaya. Loh, sudah bilang pada saya, kok Pak Pendeta yang satu ini kok bicara terus tentang mulia, tentang kaya, tentang makmur? Lah, nanti tunggu tanggal mainnya. Ketika semua sudah diberkati oleh Tuhan, digenapi oleh Tuhan, saya sudah diberkati oleh Tuhan, saya akan buat pada video streaming seperti ini juga, bahwa apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin. Dan hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian meterai dari janji Allah bahwa ia pasti mengenapinya, ia pasti menepatinya, dan dia tidak pernah bohong, kata Alkitab. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Maksudnya ialah janji manusia sangat mungkin dibatalkan, dihianati, dilupakan. Sudah masih ingat cerita yang luar biasa dari Alkitab? Apa? Ketika Yusuf dalam penjara, ia menafsirkan mimpi dua orang. Satu juru roti, satu juru minuman Raja Firaun. Dan apa yang terjadi, saudara sekalian? Juru roti kemudian digantung oleh Firaun, juru minuman kemudian dilepaskan dan kembalikan lagi kepada jabatan juru minuman. Saudara sekalian, saya ingin menolong saudara mengerti pada zaman itu dan zaman Nehemia. Nehemia adalah seorang juru minuman raja, jabatan setingkat menteri pada masa itu. Jadi dia dikembalikan kepada kedudukan setingkat menteri juru minuman itu. Dan Yusuf berpesan, ingatlah kepadaku kalau engkau sudah dilepaskan nanti. Dia diingat, Alkitab sendiri mengatakan, menuliskan bahwa dia dilupakan oleh juru minuman raja itu. Itulah janji manusia. Itulah pengalaman kita menolong orang lain. Setelah kita menolong dia, kemudian dia lupakan. Karena itu ada pepatah mengatakan apa? Lupa kacang akan kulitnya.
Jadi, mari hari ini kita mengandalkan Tuhan. Tuhan saja yang bisa dapat, Tuhan saja yang dapat kita andalkan. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak pernah bohong. Dan kemudian apa? Apa katanya? Ayat 20 ini yang sangat mengejutkan saya. Mari saudara lihat. Ketahuilah katanya, aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Oh, haleluya. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, kalau Tuhan mau memberkati kita, tolong saudara sekalian, jangan ada yang lagi berpikir bahwa iblis bisa mencuri berkat Tuhan dari saudara sekalian. Tidak bisa dia curi. Kalau begitu bagaimana ayat firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 10? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Karena saudara beri celah kepada iblis. Itu sebabnya dia bisa curi berkat Tuhan dari hidup saudara. Kalau saudara tidak beri celah, seluruh hidup saudara ditutup dengan darah Yesus, saudara hidup kudus, tulus, dan lurus di hadapan Tuhan. Tidak ada kuasa gelap manapun, tidak ada roh jahat manapun yang dapat mencuri berkat daripada saudara sekalian. Lihat itu tadi Bileam, seorang dukun sakti internasional, dia katakan, aku tidak berkuasa untuk membalikannya. Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia, Tuhan, memberkati, maka aku tidak dapat, tidak mampu, tidak sanggup untuk membalikannya. Pegang firman Tuhan ini, dan saudara akan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami percaya kepada firman Tuhan. Kami yakin kepada firman Tuhan. Karena itu kami percaya bahwa hidup kami terlindung oleh kuasa darah Yesus. Dan kalau Engkau sudah berjanji kepada kami, Engkau pasti menggenapinya. Dan kalau Engkau mau memberkati kami, tidak ada kuasa gelap, tidak ada dukun sakti, atau siapapun yang dapat mencuri berkat daripada kami. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami supaya kami tetap hidup lurus, kudus, dan tulus di hadapan Tuhan. Dan tidak pernah memberi celah kepada kuasa iblis dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.